hormati para dosen pendamping yang ada di masing-masing kampus. Ada Bapak Bambang yang ada di kampus Liwangi, kemudian ada Ibu Sri Malifah yang ada di kampus Majapahit 5, kemudian juga ada Ibu Tati Sumatin yang ada di kampus Ungaran, dan juga ada Bapak Zailani yang ada di kampus SD Karnasura. Oke, juga teman-teman mahasiswa semua yang pada kesempatan pada pagi ini sudah hadir bergabung baik secara offline di kampus masing-masing, dan juga tentunya di sini ada beberapa teman yang mungkin hadir secara online. Oke, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam melaksanakan untuk perkuliahan mata kuliah moneter ekonomi dan bisnis, di mana memang untuk menyerahkan ini untuk penjadwalan untuk pertemuan kali ini memang sebetulnya kita memasuki di minggu tengah, tetapi karena pada beberapa minggu lalu ya kemarin ada tanggal merah, maka perkuliahan untuk pertemuan pagi ini menggantikan dari perkuliahan minggu yang kemarin. Oke, mohon izin untuk secara materi langsung tanpa berlama-lama. Oke, jadi untuk pagi ini kita memasuki di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-7 ya. Insya Allah untuk minggu depan kita memasuki di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-8, yaitu bertepatan dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Oke, di perkuliahan untuk pertemuan ke-7 di sini kita akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan wira swasta dan wira usaha. Teman-teman tentunya juga di sini sudah sangat familiar ya dengan istilah wira swasta dan juga istilah wira usaha. Beberapa pemahaman kadang di sini didefinisikan antara wira swasta dan wira usaha ini adalah memiliki pemahaman yang sama ya, maka sering di situ kita menjumpai beberapa kata di situ diartikan sebagai sesuatu yang sama. Namun demikian tentunya di sini masing-masing ini secara konseptual ini memiliki beberapa perbedaan ya. Nah, untuk itu pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang konsep wira swasta dan konsep wira usaha, di mana tentunya nanti di sini harapannya yaitu di samping teman-teman memahami kedua konsep di sini, kemudian juga teman-teman nanti bisa mengetahui perbedaan ya dari keduanya. Dan ini tentunya sangat penting sekali dalam rangka untuk membangun daripada ini wira usaha atau kita sebagai wira swasta. Oke, kita berangkat dari awal di sini ya, yaitu berkaitan dengan istilah wira swasta ya. Jadi kita sini diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian dalam bersikap, berpikir dan juga bertindak untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menjalani karir yang sifatnya mandiri. Jadi ini adalah pengertian daripada wira swasta. Jadi orang yang memang memiliki ya sikap, keberanian dalam sikap, berpikir dan bertindak untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menjalani karir yang memang sifatnya mandiri. Makanya kita sering dalam isian pekerjaan di situ isiannya adalah wira swasta
atau mungkin pegawai atau mungkin aparat sipil gitu ya. Nah tentunya di sini orientasinya karena memang wira swasta ini adalah orang. Jadi orang yang memang memiliki keberanian dalam bersikap berpikir. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, tentunya kita juga banyak sekali yang menjumpai para wira swasta, di mana mereka itu memiliki kemampuan ya untuk melakukan suatu pekerjaan secara mandiri, berupaya dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu tanpa bergantung dengan orang lain. Ya, apakah itu dalam konteksnya ini adalah modal sendiri. Jadi contoh misalkan kita berwira swasta untuk satu pekerjaan tertentu, misalkan berkaitan dengan budidaya ternak tertentu ya, atau mungkin bercocok tanam, atau mungkin melakukan wira swasta di bidang perdagangan. Saya kira sangat banyak sekali ya orang-orang yang memang menjalankan usahanya secara mandiri, di mana di sini tentunya untuk memulai usaha ini memang memerlukan keberanian ya, dan juga berpikir secara kreatif bagaimana seseorang ini mampu menghasilkan atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena sikap tersebut itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi keberanian untuk memulai ini merupakan sesuatu yang kadang sulit untuk dilakukan. Tetapi bagi seorang wira swasta, maka keberanian dimiliki hanya pada dirinya. Oke. Jadi ini adalah gambaran tentang wira swasta. Jadi orientasi daripada wira swasta ini adalah orang yang memang memiliki usaha. Mereka berani bersikap, berpikir, bertindak untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini beberapa jenis daripada wira swasta. Kalau kita melihat ya dari beberapa referensi, di sini ada yang pertama adalah inovatif entrepreneur, kemudian juga inisiatif entrepreneur, dan yang ketiga adalah rebellion entrepreneur. Untuk yang pertama adalah inovatif entrepreneur. Ini adalah orang-orang yang bersifat agresif dalam melakukan percobaan dan tertarik pada kemungkinan peluang. Jadi namanya juga inovatif ya. Maka berangkat dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, inovasi-inovasi ini dilakukan karena apa? Kita dirinya ini tertanam sifat yang agresif, sehingga dia mau bertindak berbuat untuk melakukan inovasi. Berbagai macam inovasi dilakukan dalam rangka untuk membuka peluang, ya, membuka peluang untuk diri sendiri, sehingga kemampuan di dalam berusaha itu tercipta. Nah, dari hasil-hasil inovasi ini tentunya nanti akan menciptakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa yang tentunya di sini memiliki keunikan atau keunggulan-keunggulan tersendiri. Nah, sehingga yang sering kita jumpai tentunya di sini para wira swasta ini akan mampu berkompetisi. Ya, berkompetisi karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu memiliki kelebihan, keunggulan ya, atau keunikan. Ya. Nah, ini keunggulan kelebihan dari inovasi inilah yang tentunya diharapkan sehingga nanti mampu menciptakan wira swasta yang memang tangguh dan mampu bertahan. Dan tentunya untuk proses inovasi ini juga tidak hanya sekali dua kali, tetapi proses inovasi ini dilakukan secara terus menerus. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang bisnis saat ini bukan tidak mungkin ya, ketika seseorang itu menjalankan suatu bisnis dengan inovasi yang ditemukan, maka tidak membutuhkan lama, orang akan banyak meniru. Ya, meniru dengan inovasi yang sudah diadakan. Ketika banyak meniru, maka itulah akan muncul begitu banyak pesaing. Nah, maka
inovasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Adalah untuk jenis wirausaha yang pertama, yaitu innovative entrepreneur. Kemudian yang kedua adalah inisiatif entrepreneur, wirausaha yang siap menggunakan inovasi. Jadi ini berbeda ya konteksnya dengan innovative entrepreneur. Kalau ini memang inovasi itu sudah ada, sudah diciptakan. Jadi ini untuk inisiatif entrepreneur. Jadi mereka tidak melakukan inovasi, tetapi mereka menggunakan inovasi yang sudah ada. Kalau di sini biasanya diistilahkan dengan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah ini adalah satu istilah yang saya kira sangat familiar. Penerapannya juga sangat-sangat luar biasa ya, luas ya ini ya. Jadi ketika orang sulit menemukan inovasi, maka biasanya cara yang dilakukan adalah dengan metode ATM ya, bukan mesin ATM tetapi amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini ternyata juga memberikan kesuksesan tersendiri. Kalau kita mencontoh dari negara Cina, kalau dulu negara Cina itu terkenal dengan produk yang sifatnya contoh gitu ya, meniru gitu ya. Tetapi mereka ternyata tidak hanya belajar untuk meniru, tetapi mereka belajar meniru untuk kemudian melakukan modifikasi. Nah, jadi mereka mendapatkan menggunakan inovasi yang sudah ada, tetapi tidak berhenti hanya untuk menggunakan saja sebagai peniru saja tidak. Tetapi mereka mencoba berpikir cara inovatif dari inovasi yang sudah ditemukan itu kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan, gitu ya. Sehingga dengan ATM, ya negara Cina sekarang bisa disejajarkan dengan negara-negara lain yang memang dari sisi teknologi itu memiliki keunggulan ya. Di samping itu juga kecenderungan teknologi Cina ini di samping memiliki keunggulan, ternyata harga yang ditawarkan itu lebih kompetitif ya. Kita bisa membandingkan beberapa produk teknologi Cina ya yang ada di pasar lokal kita, yang menyerbu pasar lokal kita, itu membandingkan dengan produk-produk teknologi dari negara luar gitu ya, selain Cina, itu ternyata harganya lebih kompetitif. Nah ini juga kita kalau bisa berpikir secara inovatif, kalau Cina itu bisa melakukannya, kenapa kita jadi kan dari inovasi yang sudah ada, kemudian kita amati seperti apa cara kerjanya, bagaimana modelnya dan sebagainya, kemudian secara bertahap kita lakukan modifikasi. Mobil listrik saja lah ya kan, kalau mobil listrik bisa dikatakan Cina banyak ya merek-merek mobil listrik yang tentunya di sini juga dari sisi inovasinya juga bisa diadu dengan produk yang lain, misalkan Tesla gitu kan, dan harganya ternyata lebih murah gitu ya. Atau handphone saja ya kan, ada beberapa merek ya, saya kira Anda juga sudah tahu, tetapi Cina menawarkan dengan harga yang murah. Tetapi ya tentunya di sini ketika produk-produk murah yang ada yang berasal dari negara Cina itu masuk ke negara kita, ya ini juga tentunya kalau konsumen Indonesia itu memiliki pilihan gitu kan untuk menentukan, tapi ini juga harus dibatasi, ada pembatasan-pembatasan yang memang berkaitan dengan produk-produk yang merupakan pesaing dari UMKM, itu harus di stop gitu ya sebisa mungkin lah. Karena apa? Karena ketika nanti produk-produk murah Cina masuk dan itu merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia, ya itu tentunya nanti akan membunuh ya masa depan dari UMKM yang ada di Indonesia. Nah maka ya kalau dari sisi teknologi mungkin kita bisa mengadopsi lah, bisa melakukan modifikasi sehingga nanti di sini kita juga mampu bersaing. Oke, kembali jadi ini adalah untuk yang kedua ya, jenis wirausaha yang kedua yaitu inisiatif entrepreneur. Kemudian untuk yang ketiga adalah family entrepreneur. Ini orang yang bila inovasi akan menghasilkan keuntungan.
ya, bukan sebagai leader. Karena dalam konteks bisnis itu kan ada pemimpin pasar biasanya. Nah, leader ini itu seringnya adalah mereka yang memiliki inovasi, gitu ya, yang memiliki inovasi. Dari inovasi itulah kemudian dikembangkan dan mereka akan menjadi pemimpin pasar. Nah, bagi Fabian ini dia tidak serta-merta langsung meniru itu, tidak, tetapi dia juga mencermati apakah inovasi ini memberikan keuntungan atau tidak. Nah, jadi mau niru saja mikir, gitu ya. Nah, ini adalah Fabian entrepreneur, main niru aja mikir, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin merupakan satu proses yang selektif, tetapi tentunya di sini juga memerlukan waktu beberapa saat ya untuk menghasilkan satu produk yang inovasi. Nah, maka tentunya di sini juga dalam bisnis juga ada ya keputusan-keputusan yang dibuat ya atas inovasi yang dihasilkan, tetapi di sini tidak serta-merta langsung meniru, gitu, tidak. Tetapi dia melihat ya potensi peluang pasar seperti itu, respon pasar bagaimana terhadap inovasi tersebut. Kalau dirasa memang kompetitif dalam artian bisa diterima oleh pasar untuk inovasinya, maka untuk kemudian baru dia melakukan adopsi atau meniru daripada teknologi tersebut. Jadi itu adalah jenis-jenis daripada wira swasta yang ada. Nah, dari jenis-jenis ini tentunya ketika kita memposisikan diri kita sebagai wirausaha ya wira swasta maksud saya, kita juga nanti bisa memilih ya dalam artian kira-kira saya kemampuannya di mana, gitu ya. Apakah saya sebagai innovative entrepreneur sehingga saya harus berpikir kreatif inovasi untuk menemukan ya segala sesuatu yang merupakan hasil inovasi, atau mungkin inisiatif entrepreneur, atau bahkan yang terakhir adalah bagian entrepreneur. Mohon maaf, ini kebetulan bagi presentasinya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi adalah berkaitan dengan jenis wira swasta, nah sekarang di sini kita masuk ke beberapa manfaat daripada wira swasta. Jadi ada beberapa manfaat ya terkait dengan wira swasta ini, profesi wira swasta ini ya. Jadi yang pertama adalah mengembangkan semangat terkait inovasi yang diciptakan. Nah, ini untuk yang pertama ya. Jadi mengembangkan semangat terkait inovasi yang diciptakan. Jadi kalau kita bicara tentang wira swasta ini, memang semangat yang dimiliki ini merupakan semangat yang patut kita tiru ya. Karena apa? Karena dengan semangat yang dimiliki kemudian mereka melakukan inovasi atau mungkin ya meniru inovasi, tetapi di sini dia mampu berbuat sesuatu dan maka untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki, bahkan juga di sini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, sehingga tentunya di sini memberikan kebermanfaatan tidak hanya pada diri sendiri pelakunya yang saja tidak, tetapi ternyata di sini cukup memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar. Dengan apa? Dengan semangat yang dimiliki. Nah, makanya ini patut dicontoh semangatnya ya, semangat teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko. Tidak semua orang, tidak setiap orang yang berani mengambil risiko ya, tetapi bagi wira swasta risiko itu merupakan bagian daripada proses ya. Tanpa adanya risiko biasanya
maksud saya, orang yang tidak berani mengambil risiko, maka biasanya kecenderungannya dia tidak akan berbuat sesuatu. Ya, mau ini ada risiko, nggak jadi, mau itu ada risiko, sehingga dia tidak berani berbuat sesuatu. Ya, bisa dikatakan jalan di tempat. Saya kira dalam proses hidup kalian juga ini ya, satu risiko sering kalian ambil gitu ya. Ketika kalian masih kecil belum bisa berjalan, di situ untuk bisa berjalan maka kalian konsekuensinya adalah mengambil risiko untuk jatuh, ya kan? Tetapi ketika dulu kalian berpikir saya nggak mau jalan, takut jatuh, mungkin sampai sekarang teman-teman nggak bisa jalan ya. Ya bisa jalan tapi prosesnya lama gitu ya. Nah, itu kan risiko dalam hidup, memang konsekuensinya seperti itu. Ketika kita berbuat sesuatu, maka risiko itu adalah tetap ada ya. Karena di dalam setiap tindakan itu ada risiko-risiko yang sifatnya bawaan, inherent risk ya. Risiko bawaan itu selalu ada. Apalagi dalam bisnis, ya kan? Nah, risiko dalam bisnis itu apa sih? Kegagalan. Kegagalannya di mana? Ya bisnisnya bangkrut. Kalau bisnisnya bangkrut gimana? Modalnya hilang, gitu kan? Katakanlah teman-teman punya uang 10 juta. Kalau teman-teman berani ngambil risiko, maka tentunya uang 10 juta itu teman-teman gunakan untuk bisnis, berwirausaha, berwira swasta, gitu kan? Sehingga dari uang 10 juta itu bisa jadi nanti berkembang dengan usaha kemauan yang kuat, yang tadinya 10 juta mungkin bisa lebih dari 10 juta. Kalian mungkin bisa melihat ya beberapa kisah inspiratif yang bisa memicu atau memacu teman-teman untuk berbisnis. Ya, yang tadinya modalnya tidak seberapa, kemudian di situ modalnya bisa berkembang. Itu kalau berani ngambil risiko. Tapi kalau tidak berani ngambil risiko, ya tentunya uang 10 juta teman-teman mikirnya diberikan apa, gitu ya. Diberikan apa? Wah, tak belikan handphone, tak belikan baju, tak belikan sepatu, gitu kan. Tetapi apakah dari 10 juta itu kemudian nanti bisa berkembang? Kalau diberikan handphone dan sebagainya, bisa jadi tidak, ya kan? Habis. Ini. Tapi kalau kita bisnis itu nanti akan berkembang. Apapun bisnis yang kita lakukan. Nah, ini bedanya berani mengambil risiko sama tidak berani mengambil risiko. Kemudian membuat mimpi dan visi menjadi kenyataan. Jadi pepatah lama ya ini ya, pepatah yang cukup familiar ya. Ini hidup adalah mimpi itu apa itu istilahnya ya. Nah, ini. Apa istilahnya Mas? Mimpi itu? Tidak tahu ya. Nah itu yang sering dinyanyikan itu ya, itu apa? Yang terkait dengan mimpi itu ya. Jadi kalau teman-teman punya impian, punya visi, agar supaya mimpi kalian itu bisa jadi nyata, bisa terwujud. Nah, maka itu tentunya teman-teman harus bangun untuk melakukan action, ya. Karena mimpi itu kan dari proses hidup. Kalau teman-teman tidak punya mimpi, ya nggak usah berbuat apa-apa gitu. Nah, tetapi ketika teman-teman punya mimpi dan mimpi itu kemudian teman-teman mau wujudkan, ya tentunya di sini teman-teman harus berbuat, ya bertindak, melakukan sesuatu yang memberikan dampak dalam untuk mewujudkan mimpi kalian. Saya kira itu adalah hal yang sangat manusiawi bagi teman-teman untuk memimpikan segala sesuatu di kehidupan di masa yang akan datang. Ya, mungkin dalam kesendirian, mimpi, ya. Bahkan kita ketika bengong aja di pinggir jalan bisa mimpi ya kan. Wah, coba kalau saya punya itu gitu kan. Nah, mimpi itu biasanya indah gitu ya. Nah, maka bagaimana untuk mewujudkan mimpi itu ya tentunya kita harus berbuat ya. Bangun dari tidur kemudian berbuat sesuatu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Kemudian di sini mampu memanfaatkan situasi sulit secara cepat. Ini adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Nah ini. Jadi
dalam berwira swasta ini tentunya seseorang akan terlatih untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang memang sangat-sangat diperlukan dalam kondisi tertentu. Dan keputusan ini tentunya akan menyangkut masa depan dari bisnis yang dijalankan. Nah, maka dari itu ketika teman-teman berwira swasta sering dihadapkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Nah, keputusan-keputusan ini itu nanti akan menjadi satu semangat tersendiri ya dalam bisnis, sehingga teman-teman juga akan mampu menjalankan bisnis dengan baik. Oke. Baik, itu adalah beberapa manfaat yang terkait dengan wira swasta. Nah, kalau tadi kita bicara dalam konteks wira swasta, sekarang kita masuk ke wirausahawan dan wirausaha. Jadi wirausaha itu apa sih? Gitu. Ya, jadi wirausahawan atau orang yang berwirausaha, yakni orang yang bisa menciptakan bisnis sendiri, menanggung sebagian besar risiko dan juga menikmati keuntungan dari usaha yang dirintisnya. Oke, jadi dari definisi ini memang kita bisa lihat ya, wirausahawan itu adalah orang. Jadi memang ini bisa dikatakan ada kemiripan ya. Jadi kalau tadi wira swasta itu juga orientasinya adalah pelaku juga, wirausahawan itu adalah pelaku juga. Tetapi kalau wirausaha itu adalah sikap ya, lebih pada mental diri dari seseorang. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyangkut daripada wirausaha. Yang pertama adalah berkaitan dengan menciptakan kreasi dan inovasi. Kemudian memiliki visi jangka panjang, kemudian menguasai keahlian produk, pemasaran, pemodelan, dan pengawasan. Nah, ini yang berkaitan dengan wirausaha. Nah, wirausaha atau biasa disebut dengan entrepreneurship ya. Kalau istilah sekarang ada entrepreneurship, ada istilah technopreneurship. Mungkin tekan mempelajari tentang entrepreneurship itu apa, dan juga ada mata kuliah technopreneurship. Karena kalau di era sekarang kan era digitalisasi ya, maka di situ juga ada entrepreneurship. Oke. Nah, wirausaha atau entrepreneurship ini sebagai suatu proses inovasi. Usaha semangat, sikap, perilaku, dan juga kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan juga produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kewirausahaan atau wirausaha atau entrepreneurship. Jadi lebih pada proses menciptakan. Jadi prosesnya itu adalah disebut dengan wirausaha. Sedangkan pelakunya itu disebut wira swasta atau bisa juga disebut dengan wirausaha. Nah, di sini juga mengacu pada apa yang menjadi instruksi Presiden ya nomor 4 tahun 95. Di situ juga dijelaskan tentang definisi tentang wirausaha. Dan teks akan mengatakan wirausaha, wira swasta itu juga tetap, tapi Dedi akan mengatakan wirausaha di generasi berupa tapi tak sama, dan generasi berubah menyesuaikan dengan tren milenial. Oke, nah sekarang kita masuk ke perbedaan. Kira-kira wirausaha dan wira swasta itu apa sih? Ada beberapa poin yang membedakan antara pemahaman tentang wirausaha dan wira swasta. Nah, yang pertama adalah fokus usaha. Jadi wira swasta ini biasanya lebih bersifat part-time.
Ya, sedangkan kalau wirausaha ini adalah total seluruh waktunya secara full time. Jadi ini biasanya ya. Jadi orientasi waktu. Jadi fokusnya dalam bisnis itu seperti apa? Jadi bisa dikatakan kalau wira swasta ini biasanya part-time, kalau wirausaha ini total. Kemudian juga kepemilikan aset, ini kepemilikan untuk modal usaha dan peran dalam pengambilan keputusan yang dimiliki sendiri itu wira swasta. Sedangkan wirausaha ini terlibat secara relatif dan dalam operasional saja dan biasanya berbagi keputusan bersama pemilik saham yang lain. Ini dari kepemilikan aset, ya. Kalau wira swasta itu cenderung itu adalah punya sendiri. Tapi kalau wirausaha ini juga karena skala bisnisnya mungkin besar-besar, maka kemudian di sini juga ada penyertaan modal dari pihak-pihak lain. Kemudian untuk yang ketiga adalah lingkup bisnis, wirausaha biasanya akan terlibat lebih dari satu bidang usaha. Sementara kalau wira swasta ini hanya fokus pada satu bidang usaha saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah rencana inovasi dan pengembangan. Nah, di wira swasta ini relatif lebih tradisional dan cukup berpuas diri dengan target jangka pendek. Sementara kalau untuk wira swasta ini memiliki pemahaman ya yang kuat untuk memperbarui perkembangan teknologi terbaru. Jadi ini adalah beberapa perbedaan yang terkait dengan wirausaha dan juga wira swasta. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik daripada wirausaha. Jadi ini beberapa karakteristik yang menjadikan ciri daripada wirausaha. Ya, yang pertama adalah kreatif. Ya, yang kedua inovatif. Ini adalah merupakan karakteristik yang pokok ya. Ada kreasi dan ada inovasi. Karena ini merupakan hal yang sangat fundamental ya, yang harus dimiliki oleh wirausaha. Dia harus punya kreativitas dan dia juga harus inovatif. Karena dengan kreativitas dan inovasi, maka tentunya di sini juga akan menghasilkan ide-ide bisnis baru. Yang tentunya di sini juga akan membawa perubahan, ya, hal-hal baru. Nah, selanjutnya ciri-ciri daripada sifat kewirausahaan itu apa? Pertama, percaya diri. Ya, percaya diri berlebihan mungkin malah. Ya, sangat penting teman-teman itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya, bukan sok kepedean itu tidak. Ya, sok kepedean tidak apa-apa. Karena dengan percaya diri yang berlebihan, maka teman-teman itu mampu ya melawan rasa takut, rasa minder. Dari situlah kemudian teman-teman bisa tampil dengan inovasi dan kreativitas yang dimiliki. Kalau teman-teman kurang percaya diri, walaupun teman-teman punya kreativitas, punya inovasi, saya yakin teman-teman tidak bisa mengekspos daripada kreativitas dan inovasi yang teman-teman hasilkan. Karena belum-belum sudah mulai minder, ya, takut, karena tidak punya rasa percaya diri. Ya, mikirnya jadi wah jangan-jangan gitu ya. Nah, jangan-jangannya sampai mana gitu kan. Tetapi dengan percaya diri, pede aja gitu kan. Nah, karena dari percaya diri itulah maka kreativitas, inovasi itu bisa ditampilkan. Kemudian berorientasi pada tugas atau hasil. Ya, kalau kita bicara tentang orientasi tugas hasil, maka bagaimana untuk mencapai ke tugas atau hasil tersebut itu kan butuh proses. Maka segala sesuatunya itu dilakukan melalui proses kemudian untuk mendapatkan hasil, gitu kan? Nah, dalam artian di sini tentunya hasil itu menjadi prioritas. Kalau saya ingin hasilnya itu sukses, maka proses yang saya lakukan itu harus demikian. Katakanlah saya harus bekerja keras, gitu kan? Saya harus berpikir kreatif, inovatif, gitu kan? Kalau orientasinya hasil adalah hasil yang baik. Tapi kalau tidak
ada orientasi hasil, ini sama artinya tidak ada tujuan yang ingin dicapai, gitu kan? Kalau tidak ada tujuan yang dicapai, maka segala sesuatu itu bisa saja dilakukan secara flat, datar. Ini. Kemudian yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, risiko. Karena bagaimanapun juga, bagaimana tadi yang saya sampaikan ya, risiko bawaan atau inherent risk itu merupakan risiko yang memang selalu ada dalam setiap aktivitas. Ya, apapun hal-hal sepele yang akan kita lakukan bahkan mengandung risiko. Ya, gitu ya. Apa sih yang tidak ada risiko, gitu kan? Kita tidur, kalau tidur itu tidak ada risiko, gitu kan? Nah, belum tentu, gitu kan? Beberapa fakta itu ya, ternyata gara-gara tidur juga ada risiko, gitu ya. Misalkan saja karena tidur ya terlalu nyenyak, sehingga apa? Waktu kebakaran, gitu kan? Bahkan ya itu tadi, apapun ya pekerjaan yang sekiranya itu kita anggap tanpa risiko sepele itu pun juga ada risiko. Nah maka dari itu ketika kita bicara tentang berusaha, berwirausaha, maka itu akan ada risiko yang tentunya siap dihadapi. Kalau dalam investasi, di dalam dunia investasi itu memang bisa dikatakan semakin besar risiko yang ada, maka potensi keuntungan itu juga semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil risiko dari suatu investasi, maka semakin kecil pula keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Itu kalau dunia investasi. Demikian juga dalam berwirausaha juga demikian. Ya, ketika kita mau berupaya berusaha sedikit, maka tentunya resiko-resiko yang ada itu bisa kita ambil. Kita bisa belajar. Oh, ketika terjadi hal seperti ini, maka yang kita haruskan seperti apa, gitu kan? Dan itu proses belajar. Sehingga dari proses belajar itu, maka resiko-resiko yang ada itu bisa kita selesaikan, bisa kita minimalisir, bahkan bisa kita hilangkan. Kemudian juga yang berikutnya ciri dari sifat kewirausahaan adalah kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan ini merupakan ciri yang sangat menonjol bagi kewirausahaan. Karena apa? Karena orientasi bisnis sukses itu maka kemudian akan menghasilkan pemimpin, bos, gitu ya. Katakanlah kalau teman-teman berwirausaha, menjalankan suatu bisnis, kemudian bisnis teman-teman sukses, maka teman-teman kan harus punya kemampuan untuk memimpin, ya. Dimana di situ tentunya teman-teman punya anak buah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah keorisinalan, keaslian, ya. Nah ini biasanya kalau sifat kewirausahaan ini memang ide, kreativitas dan inovasi ini merupakan ide yang orisinal, ya, asli, gitu ya. Ya walaupun mungkin dalam perkembangannya kita ketika memulai berwirausaha itu ada banyak sekali ya jalan yang kita bisa tempuh. Tapi salah satu ciri daripada kewirausahaan adalah originalitas, ya, keaslian. Kemudian berorientasi pada masa depan, kemudian yang berikutnya adalah jujur dan tekun. Nah ini ya yang terakhir ini adalah etika dan moral yang memang harus kita junjung tinggi. Ya, sebagai seorang wirausahawan ini memang harus memiliki norma-norma etika-etika yang memang secara umum berlaku. Salah satunya kejujuran ini harus kita junjung tinggi, ketekunan ini. Kejujuran menjadi modal yang sangat penting. Pepatah mengatakan jujur ajur gitu ya, jujur hancur gitu ya. Itu pepatah yang merusak. Jujur adalah mulia gitu ya. Dalam bisnis ketika kita berbuat jujur, maka ada banyak pihak yang tentunya nanti akan memberikan kepercayaan kepada kita dinilai dari kejujuran kita.
Ketika kita menjalin hubungan dengan customer, kalau kita jujur, maka produk yang kita hasilkan juga merupakan produk yang jujur. Dalam artian produk yang kita hasilkan adalah produk yang berkualitas, tidak menipu dan sebagainya. Sehingga dari situ konsumen juga memberikan kepercayaan. Karena apa? Karena kejujuran. Atau mungkin supplier. Kalau supplier itu kan pemasok daripada penumpang. Kalau kita lebih, sehingga apa? Berapapun bahan baku yang kita butuhkan, ya kapanpun kita bayar, mereka akan percaya, gitu ya. Dan ini memberikan keuntungan bagi bisnis. Nah, ini sikap jujur. Nah, maka dari itu kejujuran itu adalah sikap yang mulia. Kemudian tekun, ya, tekun ini seberapa intensitas ya akan melakukan segala sesuatu. Kalau misalkan teman-teman mau mendekati ujian tengah semester, itu tingkat ketekunan kan bisa diukur dari intensitas seberapa sering teman-teman itu belajar, gitu kan? Kalau mendekati ujian tengah semester, kemudian teman-teman tidak belajar, maka bisa dikatakan tidak tekun. Tapi kalau mendekati ujian tengah semester, kemudian teman-teman belajar, yang misalkan sehari tadinya belajar normal, tapi kalau mendekati ujian tengah semester, intensitas kemudian meningkat. Nah, maka di situ kemudian apa muncul? Wah, ini bagi anaknya tekun, gitu kan? Tekun untuk menghadapi ujian, gitu. Demikian juga dalam berwirausaha, dengan ketekunan ini itu juga akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Baik itu adalah merupakan karakteristik dan ciri-ciri daripada sifat perusahaan. Nah, kemudian di sini faktor motivasi seorang wirausaha. Jadi mungkin teman-teman suatu ketika pernah ya membaca kisah-kisah inspiratif dari para wirausahawan yang sukses ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana ya sikap mental, bagaimana mereka berbuat, mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, tentunya itu juga bisa kita jadikan sebagai faktor motivasi ya untuk kita menjadi wirausahawan. Nah, namun demikian tentunya di sini ketika kita bicara tentang motivasi, ini banyak hal yang tentunya di sini bisa yang sifatnya internal dan juga sifatnya eksternal yang terkait dengan faktor motivasi seorang wirausahawan. Yang pertama adalah individual atau personal. Ini adalah faktor motivasi yang memang bersumber dari dalam diri. Nah, ini cenderungnya adalah faktor internal. Contoh, teman-teman ingin sukses, ya kan? Teman-teman ingin punya banyak uang, teman-teman ingin kaya, apalagi teman-teman ingin punya jabatan misalkan. Nah, itu adalah merupakan faktor-faktor personal, individual. Nah, apakah faktor individual ini hanya sekedar angan-angan, keinginan, tapi tidak ada eksekusinya, atau itu menjadi motivasi? Itu kembali kepada diri masing-masing. Silakan orang bermimpi, tetapi yang membedakan orang sukses dengan orang yang gagal itu kan orang gagal itu bermimpi terus tanpa melakukan tindakan. Tetapi kalau orang sukses itu bermimpi kemudian diwujudkan. Orang-orang mimpi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah suasana kerja yang nyaman dan tidak nyaman. Ini tentunya berkaitan dengan lingkungan. Ya, memang kalau kita bicara tentang suasana kerja ini bisa dikatakan ini faktor lingkungan, dan faktor lingkungan ini pun juga sangat memberikan motivasi. Apakah Anda pengen suasana kerja yang nyaman atau tidak nyaman? Sederhananya gini, kalau teman-teman bekerja, ya, kemudian posisi teman-teman itu punya atasan, ya,
dan atasan Anda itu sering nyuruh-nyuruh, atasan Anda itu kadang memarahi kamu, gitu. Apakah teman-teman merasa nyaman dengan suasana kerja seperti itu? Kurang nyaman, saya kira. Tapi beda konteksnya kalau suasana kerja, posisinya kalian sebagai bosnya, kan beda ya, beda. Ya memang kadang orang apa ya kemudian mengaitkan dengan apa posisi sekarang ada gen apalagi itu gen alpha atau mungkin strawberry generation gitu ya. Nah ini yang kadang kalau di dalam apa satu lingkungan itu orang betah gitu ya, nggak betah dengan kondisi tertentu, pengennya nyaman dan sebagainya gitu. Tapi di luar dalam konteks itu kita bicara kenyamanan dan ketidaknyamanan itu akan memberikan faktor motivasi yang berbeda. Makanya kalau kita mungkin melihat beberapa kisah inspiratif itu kadang ada seseorang yang sudah bekerja di perusahaan, tetapi dia keluar, kemudian dia memilih berwirausaha. Itu bisa saja karena apa? Dia merasakan ketidaknyamanan, gitu ya. Kemudian tingkat pendidikan, nah ini motivasi. Jadi tingkat pendidikan ini memang ya bisa dikatakan kadang orang tidak berpikirnya ya. Tapi ini dalam beberapa kasus ya ini ya. Seseorang yang punya atau pendidikan tinggi, mungkin dia akan memiliki motivasi yang kuat untuk berwirausaha, gitu ya. Karena apa? Karena dia punya kemampuan secara personality. Dalam artian mereka punya bekal ilmu yang kuat, gitu ya. Tetapi itu juga ada kalanya orang yang selesai, misalkan saya tanya ke teman-teman setelah nanti lulus kuliah, teman-teman pengennya berwirausaha apa mencari kerja? Pertama mungkin jawabannya nyari kerja, gitu ya. Nah, mungkin sebagian ada berwirausaha, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran. Jadi tingkat pendidikannya harapannya itu memang bisa menjadi faktor motivasi seseorang untuk berwirausaha. Nah ini personality kepribadian ini ya, ada controller, advocator, analitik, dan fasilitator. Ini personality atau kepribadian seseorang. Kemudian prestasi pendidikan ini juga bisa menjadi faktor motivasi seorang berwirausaha. Dorongan keluarga, kemudian juga lingkungan dan pengalaman. Nah ini sangat penting sekali kalau lingkungan dan pengalaman itu ya menjadi faktor motivasi. Karena kalau kita apa yang mencermati di beberapa wilayah itu ketika sebagian besar masyarakatnya itu berwirausaha, itu ternyata juga akan membentuk ya jiwa-jiwa entrepreneur dan wirausaha gitu. Ya, ambil contoh lah misalkan di daerah Jepara misalkan lah. Di sana ada banyak sekali sentral-sentral kerajinan dan industri. Ya, kalau untuk daerah Jepara, Tahunan dan sekitarnya ada sentral industri mebel, gitu kan. Nah, di situ wilayah tersebut juga banyak yang menjalankan usaha berwirausaha di bidang mebel. Atau mungkin kalau kita turun dikit, di situ ada desa Kroso itu, dan punya kecamatan Pecangan. Di situ ada sentra tenun. Di situ juga banyak wirausaha yang melakukan bisnis tenun. Atau mungkin ada yang keramik dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan lingkungan itu memang memberikan pengaruh terhadap wirausaha. Kalau misalkan lingkungan teman-teman gawe semua itu misalkan, mungkin teman-teman juga mindsetnya apa? Habis kuliah kerja di mana, gitu ya? Saya yakin seperti itu. Nah, maka ya ini bukan berarti kemudian nanti kita pindah aja lah, kita tarik tempat yang banyak penduduknya berwirausaha, bukan. Tetapi ketika kita berani memulai, nah disitulah maka kemudian akan menjadi pengaruh bagi orang lain, gitu kan. Kemudian ini lebih dihargai. Ya sebuah penghargaan itu sebetulnya kembali ke diri masing-masing. Tetapi ketika kita bicara sebagai wirausahawan, itu kan orientasinya kita sukses. Maka ketika kita sukses, ya bukan tidak mungkin, ya
dengan kesuksesan kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, karena kita memberikan manfaat, maka kemudian penghargaan itu akan muncul dengan sendirinya. Bukan berarti kita kemudian bilang hormat itu tidak. Ya, prosesnya kan demikian. Ya, jadi kamu harus hormat sama saya karena saya wirausahawan, tidak demikian. Ya, tetapi prosesnya adalah dengan berwirausaha, orientasinya adalah kita sukses, kita berhasil menjalankan bisnis. Nah, dengan kesuksesan, maka kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada orang lain. Nah, karena kita memberikan manfaat kepada lingkungan orang lain, maka kemudian mereka dengan sendirinya secara otomatis akan menghormati dan menghargai kita. Kita dipandang, gitu kan? Karena apa? Karena kesuksesan kita dalam berwirausaha. Kemudian juga keterpaksaan dan keadaan. Nah, ini faktor motivasinya ini. Ini kadang yang ini ya sangat-sangat kuat ya. Keterpaksaan dan keadaan itu juga menjadi faktor pendorong untuk apa? Untuk berwirausaha. Tapi dengan catatan ya, dengan kondisi kemudian berwirausaha itu kan berarti posisi yang positif. Tapi kalau keterpaksaan dan keadaan kemudian orientasinya ke negatif, tindakannya sudah beda lagi ya. Tapi banyak kisah-kisah inspiratif yang ternyata itu juga dilatar belakangi oleh keterpaksaan dan keadaan. Mungkin habis di PHK misalkan. Wah, ini kan kondisi yang sangat-sangat sulit. Ya udahlah, apa kira-kira kemudian mencoba untuk memulai sesuatu bisa. Nah, ini gambaran tentang beberapa faktor motivasi. Tetapi itu tadi semua kembali pada diri masing-masing. Itu ya, diri masing-masing itulah. Jadi Anda harus menguatkan ya diri Anda itu untuk menjadi wirausahawan. Nah, ini beberapa sikap dan perilaku daripada wirausahawan ya. Yang pertama, selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal, positive thinking, gitu ya. Kalau dalam istilah Islam husnudon gitu ya, bukan sudon gitu ya. Prasangkanya prasangka baik gitu ya. Jadi kalau misalkan prasangka baik itu kan membawa aura positif, katanya seperti itu ya. Sikap positif itu juga akan menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Paling tidak bagi diri kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah respon yang positif dari individu terhadap informasi, kejadian, kritikan, tekanan, tantangan, dan juga cobaan dan kesulitan. Sikap yang berorientasi jauh ke depan, berpikir maju, bersikap ambisi, dan tidak mudah terlena oleh hal yang sudah terlalu sejarah keamanan saat. Sikap tidak gentar saat melihat pesaing. Sikap selalu ingin tahu membuat dia selalu mencari jalan keluar bila ingin maju. Kemudian sikap ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Sikap penuh semangat dan berjuang keras, komitmen kuat dan integritas yang tinggi. Oke, ini merupakan proses daripada kewirausahaan. Jadi imitasi, duplikasi, pengembangan inovasi. Ini salah satunya ya. Ini berkaitan dengan tadi yang sudah kita ini ya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi di sini imitasi itu duplikasi ya. Jadi kita bisa menduplikasi. Kemudian juga pengembangan ini kita mengembangkan ya, kemudian juga inovasi. Jadi banyak cara ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini beberapa pertimbangan ya, gagasan usulan. Jadi yang pertama, melakukan pengamatan dan pengalaman mengenai seluk beluk usaha. Bisa dilakukan bagaimana proses produksinya, bagaimana kita mendapatkan bahan baku, siapa calon pelanggan kita dan bagaimana karakteristiknya dan sebagainya dia, di mana kita akan memasarkan dan menjual. Ini 1001 pertanyaan tentunya ya. Kemudian yang kedua, lakukan uji coba tes pasar, dan yang ketiga adalah susunlah rencana usaha. Nah, ini bekal pengetahuan keterampilan dari wirausaha, beberapa hal. Pengetahuan mengenai usaha dan lingkungan usaha, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis, keterampilan konseptual dalam
resiko, keterampilan resiko dalam menciptakan nilai tambah, keterampilan dalam memimpin dan mengelola, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan teknik usaha. Itu adalah keterampilan yang tentunya di sini sangat memberikan manfaat ya bagi wirausaha. Nah, keterampilan ini pun juga tidak serta-merta kita perlu langsung itu tidak, tetapi itu juga membutuhkan proses. Ketika kita mau memulai itu secara otomatis keterampilan itu akan bisa kita miliki, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak makanya pakai keterampilan tersebut. Oke, baik. Materi kita pada perkuliahan kita pada kesempatan siang ini ya. Oke, untuk saat ini kita akhiri untuk perkuliahan kita. Saya lagi mengucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping yang Magus dan kepada semua teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada sudah hadir secara offline maupun secara online. Dan untuk pertemuan ke-8 ini sudah pelaksanaan uji tengah semester di sini pelaksanaan itu menggunakan sistem GPT ya, tes ya melalui aplikasi Siakat. Nah, ini nanti teman-teman bisa untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan ujian dan nanti menyusul ya soal dan sebagainya. Oke, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan.